Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang benar. Ada sebuah pertanyaan, takwa ini apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa yang sebenarnya ini seperti apa sih? Ya. Takwa yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian begini: imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya berarti apa? Betul-betul menjalankan perintah Allah dan betul-betul menjauhi larangan Allah. Dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua amal kita, ucapan, pandangan, gerakan, olah pikiran, olah hati, semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Contoh, hati kita, pikiran kita, bagaimana Allah kemudian memerintahkan agar kita selalu husnudzon kepada sesama manusia, supaya kita selalu husnudzon kepada Allah. Satu perintah ini saja, kita berpikir yang baik, yang positive thinking, ini beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Kita yang paling banyak justru suudzon. Kita suudzon kepada manusia, terlebih kita juga sering suudzon kepada Allah. Ya. Makanya kata takwa ini mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Meskipun dalam ayat yang lain Allah berfirman, ini ada di surat At-Taghabun ayat 26. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, sesuai dengan kadar yang kita miliki. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Tetapi kita harus selalu ada usaha untuk kita selalu meningkat. Ada usaha untuk selalu memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian sudah tahu bahwa kita itu berbuat maksiat, ya, sudah tahu bahwa kita berbuat maksiat, tapi kita tidak mau untuk merubahnya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Sudah tahu bahwa kita itu melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, tapi kita tidak mau merubahnya dengan alasan-alasan yang ya seakan-akan kita anggap alasan ini benar menurut kita. Contoh ini dengan ada seorang yang maling, yang mencuri. Dia maling atau mencuri itu adalah karena betul-betul dia kelaparan. Akhirnya dia nyolong. Kemudian muncul dalam hati dan pikirannya, lah, aku maling ini kan sakjane dosa. Tapi masih dosa loh, Allah itu yang ngerti lah aku itu luwe. Nah, aku itu kelaparan, terus dalane yo diwenehi dalan karo Allah. Apa dalan? Jalannya adalah dengan mencuri. Maka mencuri itu adalah jalan yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, ini kan sebuah pandangan yang salah, sebuah perspektif yang salah, cara berpikir yang salah, sehingga dia menjadikan sebuah larangan yang diberikan oleh Allah
tapi dijadikan sarana untuk dia kemudian membenarkan pelanggaran yang dia lakukan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Harus ada step-step di mana kita selalu meningkat menjadi lebih baik. Contoh, di masa kecil kita tidak pernah atau tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau sholat. Begitu sudah dewasa kemudian kita sadar, oh iya, sebuah kesalahan. Saya dulu salah karena saya tidak mau ngaji. Ya tidak boleh hanya berhenti di sini. Terus, karena perintah Allah adalah untuk terus belajar, untuk terus membaca, ya belajar. Kalau sekarang tidak bisa membaca Al-Quran, ya belajar untuk membaca. Belajar kembali untuk huruf-huruf hijaiyahnya, belajar kembali membaca perkataannya, sampai kemudian terus sampai lancar bisa membaca Al-Quran. Lek wis iso maca, yo jangan berhenti, tapi terus naik kembali. Supaya untuk memahami artinya, mengerti artinya, dan melaksanakan. Jadi terus meningkat. Nah, takwa itu seperti itu. Meskipun semampu kita menjalankan ketakwaan ini, semampu kita, tetapi tidak boleh kemudian kita pasrah. Harus selalu ada usaha, ada ikhtiar untuk menjadi yang lebih baik dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul mampu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, mampu menjauhi larangan dari Allah dengan sepenuhnya, sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.